kita mulai seminar isi. Silakan dari Vito Muharam dulu, dicoba share screen-nya langsung mulai presentasi. Perancangan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik pada PT Joypack berbasis web dengan menggunakan metode Prometheus dan metode MAUT atau metode multi atribut utility theory. Latar belakang. Yang pertama, karyawan merupakan salah satu elemen penting yang terdapat di dalam suatu perusahaan baik swasta maupun nasional. Banyak perusahaan yang sangat menghargai kinerja karyawannya karena karyawanlah yang menentukan nasib suatu perusahaan. Dan yang kedua, merupakan kinerja para karyawan PT Joypack terbilang sangat baik. Untuk itu harus ada reward atau penghargaan bagi karyawan yang memiliki reputasi baik di dalam agar kinerja para karyawan di lingkungan PT Joypack dapat semakin ditingkatkan dan semakin termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, PT Joypack membutuhkan sebuah sistem yang mudah digunakan di dalam menentukan pemilihan karyawan terbaik. Untuk itu dapat digunakan sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web. Sistem ini diharapkan menjadi solusi dalam memutuskan pemilihan karyawan terbaik dan dapat memotivasi setiap karyawan pada PT Joypack dalam memilih karyawan terbaik. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana membuat sistem pendukung keputusan metode Prometheus dan metode multi atribut utility theory atau MAUT. Dan rumusan masalah yang kedua adalah apakah penerapan metode Prometheus dan multi atribut utility theory atau MAUT dalam sistem pendukung keputusan pemilihan pegawai terbaik pada PT Joypack dapat memberikan hasil rekomendasi yang optimal. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan metode Prometheus dan metode multi atribut utility theory atau metode MAUT. Yang kedua, penelitian ini hanya diterapkan di PT Joypack Indonesia. Yang ketiga, sistem ini mengelola data-data yang berkaitan dengan pemilihan karyawan terbaik pada PT Joypack Indonesia dan hasil penilaian. Tujuan yang pertama, menghasilkan informasi yang akurat tanpa memikirkan proses perhitungan dengan data yang sangat banyak dalam proses pengambilan keputusannya. Yang kedua, membangun aplikasi yang dapat membantu proses penilaian kinerja karyawan sehingga dapat menghasilkan alternatif keputusan yang cepat walaupun banyak kriteria yang diperhitungkan. Manfaat mengetahui perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik berbasis web. Yang kedua, memudahkan dalam seleksi dalam pemilihan karyawan terbaik secara komputerisasi. Yang ketiga, mengalahkan suatu sarana yaitu berupa aplikasi yang dapat mempermudah admin maupun user dalam menentukan kriteria pemilihan pegawai terbaik dengan hasil yang ideal. Untuk metode Prometheus atau Preference Ranking Organization Method for Accretion Evaluation. Prometheus merupakan singkatan dari Preference Ranking Organization Method for Accretion Evaluation. Prometheus adalah metode outranking yang menawarkan cara yang fleksibel dan sederhana kepada user atau pembuat keputusan untuk menganalisis masalah multikriteria. Metode Prometheus termasuk ke dalam kelompok pemecahan masalah multikriteria decision making atau MCDM atau mengambil keputusan kriteria majemuk yang merupakan kedisiplinan ilmu yang sangat penting dalam mengambil keputusan referensi kriteria biasa atau user tracing. Tiga, penerapan fungsi preferensi. Yang keempat, menghitung indeks preferensi multikriteria. Yang kelima, perhitungan entering flow, leaving flow, dan net flow. Dan untuk menentukan beberapa alternatif untuk dapat dipraktikkan pada metode Prometheus dapat dirumuskan, di manakah adalah sejumlah kumpulan alternatif dan V dalam kurung I sama dengan K merupakan nilai atau ukuran relasi relatif kriteria untuk masing-masing alternatif.
Dalam aplikasinya, sejumlah kriteria telah ditetapkan untuk menjelaskan K yang merupakan nilai dari reward. Yang kedua adalah keterangan untuk menentukan setiap nilai perbandingan. Yang H dalam kurung D adalah fungsi selisih kriteria antar alternatif. D selisih nilai kriteria D, sedangkan V dalam kurung A dikurang V dalam kurung B, dan untuk Q adalah parameter Q yang merupakan nilai yang tetap, dan P adalah parameter P nilai kecenderungan atas. 3. Penerapan fungsi frekuensi, di mana P dalam kurung A, B dalam kurung tutup kurung sebagai fungsi DI dalam kurung A, B tutup kurung menunjukkan frekuensi alternatif A yang berkaitan dengan alternatif B pada setiap kriteria. Menghitung indeks frekuensi multivariat. Fungsi frekuensi A, B tutup kurung indeks frekuensi multivariat alternatif A lebih baik dari alternatif, dan P dalam kurung A sama dengan B tutup kurung sama dengan frekuensi alternatif terhadap alternatif B K sama dengan jumlah kriteria. Di sini 5 untuk perhitungan antara flow, lapping flow, dan net flow. Dan untuk penghitungan antara flow pada setiap alternatif, fungsi plus sama dengan 1 per N, yaitu dikurang 1 sigma frekuensi tutup kurung A, X tutup kurung. Sedangkan untuk menghitung nilai entering flow pada setiap alternatif, fungsi 1 per N dikurang 1 sigma frekuensi dalam kurung X, A tutup kurung. Dan untuk net flow digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir penentuan urutan dalam penyelesaian masalah sehingga menghasilkan urutan lengkap. Untuk fungsi A tutup kurung A sama dengan fungsi plus tutup kurung A dikurang fungsi min tutup kurung A. Dan untuk metode MAUT atau metode multi attribute utility teori merupakan suatu model pendukung keputusan yang akan menguraikan masalah mulai faktor atau multi kriteria yang kepentingan atau kriteria ke dalam nilai numerik dengan skala 0 berbanding 1 dengan norm mewakili pilihan terburuk dan satu terbaik. Metode multi attribute utility teori atau MAUT merupakan suatu metode perbandingan kuantitatif yang biasanya mengombinasikan pengukuran atas biaya risiko dan keuntungan yang berbeda. Setiap kriteria yang ada memiliki beberapa alternatif yang mampu memberikan solusi. Untuk mencari alternatif yang mendekati dengan keinginan user, maka mengidentifikasikannya dilakukan perkalian terhadap skala prioritas yang sudah ditentukan, sehingga hasil yang terbaik dan paling mendekati dari alternatif tersebut yang akan diambil sebagai solusi. Dan untuk proses perhitungan metode MAUT, yaitu 1. Menentukan normalisasi kriteria untuk menentukan normalisasi kriteria pada setiap alternatif dengan nilai bobot yang sudah ditentukan dengan penilaian dalam kurung X. Yang kedua, mengisikan nilai alternatif untuk setiap faktor yang mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu sudah pasti, yaitu faktor evaluation yang dinilai antara 0 sampai dengan 1 atau 0 sama berbanding 0 sampai dengan 100. Yang ketiga, proses perhitungan nilai utility merupakan proses perhitungan mencari nilai utility normalisasi matriks untuk masing-masing alternatif sesuai atribut dengan rumus penilaian dalam kurung X sama dengan normalisasi bobot alternatif. X is sama dengan nilai kriteria minimal atau bobot terburuk. X plus sama dengan nilai kriteria maksimal atau bobot terbaik. X sama dengan bobot alternatif. Yang keempat, menghitung bobot dengan rumus W merupakan bobot yang menentukan nilai dari beberapa penting elemen terhadap elemen lainnya. Dan yang kelima, proses rankingan dari nilai total evaluation frekuensi yang diperoleh, di mana nilai yang tertinggi adalah yang terbaik sesuai kriteria atau faktor yang ditentukan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, proses penentuan ranking karyawan yang dilakukan melalui perhitungan dengan metode Primitive dan MAUT dimulai dengan pemberian nilai kriteria masing-masing kriteria di input pada nilai karyawan, dan selanjutnya perhitungan nilai living flow, entering flow, dan net flow. Yang kedua, sistem pendukung keputusan ini memberikan masukan beberapa ranking mengambil keputusan dalam mempertimbangkan karyawan terbaik yang akan diterima. Dan yang ketiga, sistem pendukung keputusan ini yang dibangun dengan
mengimplementasikan metode Promiti dan prinsipnya dapat membantu manajemen dalam mempromosikan pemilihan karyawan terbaik pada PT Joypack. Saran. Yang pertama, penambahan fitur grafik tahunan agar dapat mengontrol kualitas kinerja karyawan. Yang kedua, menambahkan data pegawai pada cabang-cabang yang lainnya. Yang ketiga, menambahkan fitur yang ada pada aplikasi ini dapat lebih berbanyak jika itu nantinya diperlukan. Yang keempat, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar aplikasi ini dapat lebih baik lagi. Terima kasih Pak, cukup presentasi menggunakan PowerPoint saya, dan saya akan melakukan selanjutnya untuk aplikasinya. Ya, lanjut demo. Ya Pak. Kelihatan nggak Pak? Kamu nge-share apa? Bentar Pak. Share-nya share screen ya. Ya Pak. Ini di close dulu yang PowerPoint-nya. Dan saya di sini akan mendemokan aplikasi tentang perancangan aplikasi sistem pendukungan pemilihan pegawai terbaik pada PT Joypack berbasis web dengan metode Promiti dan Maut. Sudah kelihatan Pak? Ya, ya. Oke, silakan. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Pada menu dashboard terdapat form karyawan dan kriteria pada kedua metode. Dan ke bawah adalah periode untuk setiap perhitungannya, yaitu 3 bulan sekali. Di sini admin bisa menambahkan dan juga bisa mengedit. Selanjutnya terdapat form karyawan. Di sini admin bisa menambahkan juga menghapus. Dan sini admin dapat mengisikan username dan password agar nantinya pegawai dapat login untuk melihat laporan. Selanjutnya di sini terdapat kriteria metode Maut. Di sini admin juga dapat mengedit atau menambahkan. Dan di sini juga ada kriteria pada metode Promiti. Dan di sini admin juga dapat menambahkan dan juga mengedit. Selanjutnya terdapat subkriteria metode Maut. Ada keterangan, beberapa keterangan untuk penilaian relasi alternatif. Di sini ada subkriteria metode Promiti. Sama admin juga dapat bisa mengedit dan juga bisa menambahkannya. Ini ada relasi alternatif Maut, dan untuk periode sebelumnya yang telah dihitung. Dan untuk penghitungannya bisa melalui subkriteria yang tadi. Dan untuk relasi alternatif metode Promiti, dan di sini untuk perhitungan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode
hasilnya akan hasil akhirnya saja. Dan untuk menampilkan hasil detailnya, admin hanya mencentang dan melakukan proses. Di sini terdapat beberapa perhitungan mulai dari kriteria kejujuran, kriteria realitas, dan di sini perhitungan berupa perbandingan antar karyawan, kriteria komitmen, kriteria kedisiplinan, kriteria kerjasama, dan di sini terdapat contoh intervensi daripada keseluruhan perhitungan. Dan di sini ada beberapa alternatif dapat melakukan perhitungan entering flow, leaving flow, dan net flow. Perhitungan metode maut untuk pemberian bonus pada pegawai terbaik itu sama. Apabila tidak dicentang, akan muncul proses akhirnya saja. Ini laporan untuk pegawai karyawan terbaik. Dan di sini ada setiap periodenya, dan admin dapat mencetak terbaik. Mencetak saya akan masuk pada from login sebagai supervisor. Pada tampilan supervisor sama seperti admin. Di sini ada periode, karyawan, kriteria maut, kriteria materi promiti. Di sini ada subkriteria materi maut. Seperti admin, di sini ada laporan untuk diajukan kepada atasan atau manajer. Ada laporan di setiap periodenya. Dan untuk bulan Maret ke depan belum dihitung. Saya akan masuk sebagai login untuk sebagai manajer atau atasan.
bisa melihat perhitungan dan laporan. Atasan atau manajer juga dapat mencetak juga mencetak bonus karyawan dengan menggunakan metode maut. Dapat melihat beberapa divisi dan saya akan masuk sebagai pegawai untuk melihat laporan atau pengumuman di sini. Pegawai karyawan tanpa bisa mengedit atau menambahkannya dan terbaik menggunakan metode primitif tanpa bisa melihat perhitungannya, hanya bisa melihat hasil laporannya saja. Sekian presentasi saya pada aplikasi pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik pada metode Permiti dan metode maut pada kasus PT Joypack, dan untuk kedepannya agar mungkin karyawan dapat aplikasi ini memotivasikan kinerja para karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, saya dulu ya, 5 menit atau 10 menit aja deh. Kriteria penilaiannya apa? Kriteria penilaian. Kriteria penilaiannya yaitu dua metode ini berbeda-beda, Pak. Kalau untuk metode Permiti itu beberapa kriteria, yaitu loyalitas, kejujuran. Dilihatin aja dari aplikasimu tuh. Oh iya, Pak. Untuk kriteria metode maut yaitu untuk memberikan bonus pada karyawan. Kasus masa kerja level jawaban. Terus itu yang maut ya, yang satunya lagi apa? Satunya lagi Permiti, Pak, untuk pemilihan karyawan terbaik. Oh, nah kalau yang maut buat apa? Kalau yang maut untuk pemberian bonus, Pak. Oh, pemberian bonus. Ya. Oke, dari maut dulu deh, maut. Absensi, bagaimana cara menilai aset absensi? Kriteria ini kan buat 30, Pak. Dan untuk menghitungnya yaitu digabungkan dengan subkriteria. Bukan untuk menilai absensi itu parameternya apa? Oh, absensi itu misalnya kerajinan, Pak. Hah? Ada nggak? Kalau bobot kan nilai ya? Iya, Pak. Nilai ya. Kalau absensi gimana? Indikator yang bisa disebut absensinya 30 itu yang bagaimana? 30 itu terbaik ya? Paling tinggi maksud saya? Paling tinggi, Pak. Paling tinggi ya? Paling rendah berapa? Paling rendah itu 10, Pak. 10? Nggak 0? Enggak, Pak. Ini dari apa? Enggak, Pak. 10, Pak.
Nah, ini atasanmu nanti bingung ini mau ngasih nilai berapa. Misalnya mau ngasih nilai Vito, saya kasih berapa ya? 15 apa 20 ya? Gitu. Jadi kamu tambahkan ini aplikasi absensi sehingga dari aplikasi absensi bisa masuk ke situ, terhitung kalau masuk semua berarti bobot tertinggi gitu ya. Oh iya Pak. Nah, terus kinerja, apa parameter kinerja? 20 Pak. Untuk Ya, kinerja indikatornya 20. apa? Kinerja itu cara mengukur kinerjanya itu apa? Dari dia loyalitas dia, Lo kan loyalitas ada sendiri tadi di eh, bagian komite. untuk komite. Kalau kinerja itu kayak dia apa? Kayak aktif gitu dia Pak. Bagaimana cara mengukur keaktifannya? Dengan memberikan bobot. Ya, bobot kan nilai. Kinerja, kita bisa tahu, oh kinerjanya Vito bagus, kinerjanya Vito nggak bagus, gitu. Atau kinerjanya Vito rata-rata. Nah, gimana ini atasan menilai supaya dia bisa memberi nilai 20 atau 10 atau 30, itu gimana caranya? Itu pada sekretariat Pak. Dijelaskan di sekretariat. Kriterianya kayak apa? Sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, yang disebut sangat kurang itu yang gimana, kurang gimana, cukup gimana, gitu. Ya, Pak. Kalau yang sangat kurang itu kinerja dia, kalau menurut nilainya itu kurang aktif Pak. Anda buat kinerja untuk indikator kinerja untuk ini ya, yang menyatakan bahwa itu baik, cukup, kurang, sangat kurang, sehingga nanti nilainya bisa ternilai. Tadi kan Iya ada Pak. nilainya 20. Nah, Anda nanti buatkan kriteria kinerja itu yang disebut sangat kurang, kurang, cukup, baik itu yang bagaimana. Sehingga begitu atasan Anda menilai, nah, nanti langsung nilainya ada ininya, yang tadi ya, langsung mengarah ke yang 20 tadi. Gitu Itu kalau beberapa indikator ya Pak. ya itu indikatornya. Gini Eh, berarti ya Pak. ya itu yang kinerja. Ya. Yang disebut sangat kurang gimana. Jadi nanti siapapun yang menilai, atasannya misalnya ganti atau diwakilkan atau mungkin tidak hanya satu, jadi bisa tahu yang disebut kinerja yang bagus dan enggak itu gimana. Ini harus Uraikan. Anda ini kan ya, Anda definisikan dulu ini kinerja yang baik, sangat baik, dan kurang itu gimana, terus Anda buatkan indikatornya. Nah, indikator itu nanti Anda beri nilai, nah, nilainya kemudian di total masuk nilai total kinerja gitu. Ya, baik Pak. Oke, terus apalagi selain kinerja tadi, balik lagi ke tadi. Balik lagi ke kriteria Pak. Nah, Kasus. kasus itu apa? Kasus itu seperti dia masuk, sering tidak masuk. Kasus, Ya, kasus ini gimana ini kamu menjelaskannya ini? Kasus. itu seperti karyawan itu sering tidak masuk, itu dikategorikan dia masuk ke dalam kasus. Kasusnya nggak jelas ini. Gimana nih maksudnya? Maksud kamu membuat kasus itu gimana sih? Karyawan Kasus. itu mungkin pernah cacat gitu Pak di dalam suatu pekerjaan dia. Oh, ada Ya, catatan yang ada kurang ya, baik di tempat kerja gitu. ya Pak. Ya Pak. Kenapa dikasih nilai 10? Karena uh, paling rendah penilaiannya Pak. Kalau misalnya yang lain tinggi, terus dia ternyata ada kasus. Ada kasus nih, Ya, dapat dong dia jadi ini karyawan terbaik. apa penilaian itu Ya nggak? digabungkan di sekretariat Pak ini tadi berapa Ya, penilaian. kasus ini harus kamu perjelas lagi nih. Ya, Maksudnya gimana? Ya, andai kata, ini kan kamu bilang paling sedikit ya.
Iya, Pak. Misalnya nih absensinya bagus, kinerjanya bagus, masa kerjanya udah bagus. Tahu-tahu dia ada kasus nih. Nah, kasus eh, apakah gitu ya? Iya. Itu sih Terus dinilai. Nah, karena kasus itu nilainya kecil, dia tertutupi sama nilai yang bagus-bagus tadi. Dia tetap aja jadi karyawan terbaik. jadi ke subjektivitas aja sih penilaiannya, Pak. Walaupun dia misalnya absensinya dia bagus nih, dilihat dari per kasusnya dulu, Pak. Kalau masa kerja ini apa ini? Masuk kerja itu dia sudah berapa lama. Yang disebut berapa lama itu berapa tahun? Jadi dia apa, kan di dalam perusahaan ini masuknya dalam 1 minggu itu libur 2 hari. Dalam 1 minggu itu libur 2 hari. Jadi 5 hari kerja. Misalnya dia pada hari libur dia mengambil masuk gitu, Pak. Yang yang disebut masa kerja itu kan lamanya dia bekerja di perusahaan. Iya. Ya, kok lamanya libur segala apa hubungannya? Apa, masuk ke indikator sih, Pak. Yang disebut masa kerja itu yang gimana? Kan saya tadi tanya gitu. Yang disebut masa kerja itu biasanya di dunia kerja itu lamanya dia bekerja di perusahaan atau instansi tersebut ya. Iya, Pak. Itu misalnya 10 tahun, 12 tahun, seperti itu yang disebut masa kerja. Nah, ini yang kalau kamu maksudnya gimana? Ya seperti itu, Pak. Lamanya dia bekerja di perusahaan itu, Pak. Nah, kalau seperti itu, kamu harus identifikasikan masa kerja itu, kamu membaginya bagaimana. Lama, sedang, pendek. Kalau lama itu berapa tahun, kalau pendek berapa tahun, kalau sedang berapa tahun, gitu. Misalnya, kamu buat kriteria 3, misalnya, yang lama lebih dari 20 tahun, yang sedang 10 sampai 20 tahun, misalnya seperti itu. Jadi terukur ya nilainya. Iya, Pak. Terus level jawaban apa ini? Jawaban, misalnya ada customer datang nih. Customer datang, dia memberikan, jadi customer bertanya, dia memberikan jawaban, Pak. Terus misalnya Hah? atasan bertanya gitu tentang produk-produk atau tentang cara kerja, dia memberikan jawaban, Pak. Maksudnya gimana? Nggak paham saya. Ini kan perusahaan bergerak di bidang barista. Di sini kan ada beberapa divisi nih. Misalnya ada pelanggan datang dan menanyakan sesuatu tentang produk atau apa yang di situ tentang menu, karyawan dapat memberikan jawaban tersebut, dan suka ada sidak itu, Pak, dari atasan dan menanyakan. Taunya dari mana? Saat penilaian kan tidak dilakukan saat sidak. Yang menanyakan itu supervisor, Pak, biasanya, Pak. Lah iya, Iya, kan penilaian untuk ini kan tidak saat sidak kan. iya, jadi kayak ada briefing gitu, Pak, briefing lebih kayak meeting. Ini kalau maksudmu seperti itu harus kamu ganti ya level jawabannya. Misalnya responsif terhadap pelanggan. Nah, misalnya gitu ya. C05 respon terhadap pelanggan misalnya. Nah, kemudian kamu indikasikan lagi, kasih parameter lagi yang disebut responsif itu gimana, tahu produk knowledge, kemudian ramah misalnya, kemudian cepat menjawab pertanyaan dari pelanggan dan sebagainya. Seperti itu. Itu paham nggak? Pak. Terus yang satunya apa? Promiti. Ini untuk bonus ya. Yang promiti ini untuk karyawan teladan. Hah? Yang terbaik. Iya. Iya, Pak. Oh, yang tadi untuk bonus. Nah, nanti dilengkapi lagi dengan fungsi yang lain. Sama ini, kejujuran, loyalitas, komitmen, kedisiplinan, kerjasama. Ini indikatornya apa? Saya bisa memberi nilai kejujuran yang tinggi itu sama Vito karena apa? Gitu. Nah, kira-kira karena apa gitu ya? Oh, dia nggak pernah nyontek misalnya, kemudian mengerjakan dengan ini dan sebagainya. Ini harus kamu jelaskan secara rinci ya.
Ada nggak subkriterianya? Ada Pak. Nah, tambahkan kalau nggak ada. Kemudian loyalitas, misalnya. Loyalitas, salah satu komponen loyalitas itu apa? Yang disebut komitmennya apa? Jadi ini hal-hal yang disebut intangible ya, sesuatu yang tidak tampak. Nah, bagaimana caranya supaya menampakkan gitu ya? Itu. Kayak ada orang ngomong, Vito pinter, masa sih pinter? Oh iya, buktinya IPK-nya 3,5. Nah, pinter itu intangible, IPK itu tangible, jadi terukur. Jadi orang bisa tahu, oh iya, Vito memang pinter, karena IPK-nya 3,5. Nah, seperti itulah. Gimana kamu membuat kriteria kejujuran dan seterusnya dan kerjasama ini menjadi terukur, gitu ya. Mungkin bisa berupa apa, diberi poin-poin tertentu yang poinnya itu tadi ada nilainya ya, poin-poin isian untuk menilai itu. Komitmen, kedisiplinan. Itu ini kamu perbaiki nih kriteria yang di Promiti dan di MAUT. Ada penambahan aja sih ya Pak, di subkriterianya aja ya Pak. Ya, kriterianya apa ini supaya bisa orang disebut jujur ya, disebut tidak jujur, disebut setengah jujur gitu. Nah ini nih sangat baik. Ini juga sama kan, intangible, nggak bisa terukur ini. Nah, coba kamu cari baca buku-buku masalah psikologi yang disebut kejujuran itu yang gimana. Itu indikatornya apa, gitu ya. Indikator secara terukur. Artinya kalau yang seperti ini masih sangat umum banget nih, sangat baik cukup. Kalau saya suka dengan Vito, oh saya nilai sangat baik. Nah, kalau biasa-biasa saja hubungannya dengan Vito, ya cukup aja lah. Vito saya juga nggak tahu dia jujur apa enggak. Misalnya gitu ya, misal gitu. Jadi kita harus mengurangi aspek-aspek subjektif. Tuh. Ya itu dari saya Pak Haji dan Pak Afri, silakan di. Terima kasih Pak masukannya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya Pak. Oke. Itu ini ya tadi ya pertanyaan tadi emang sedikit menggelitik saya buat kriteria kamu ini sangat apa ya, general gitu. Jadi bisa perspektifnya bisa bermacam-macam gitu untuk menilai. Nah untuk jadi kalau bisa dibuatkan datanya. Jadi kamu buatin data kriteria apa, misalnya kinerja. Nah itu yang dikatakan kinerjanya bagus itu dari data mana? Misal dari tugas yang diberikan dia selalu on time mengerjakannya, kemudian kualitasnya juga sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, nanti dari situ baru sistem kamu bisa langsung mendeteksi bahwa ini dikategorikan dia baik gitu. Jadi harus ada datanya. Misal dari 10 pekerjaan, 10 job yang dikasih, 8 itu dikerjakan dengan selesai, 2 tuh tidak dikerjakan ataupun telat, gitu, terlambat. Nah, maka dari 8 itu dikategorikan oh baik gitu misal. Jadi harus ada manajemen jobnya gitu, manajemen pekerjaan. Jadi untuk mengetahui kinerja. Nanti yang lain juga sama, tadi kan beberapa kriteria ya. Ini kalau ini untuk cara penilaiannya gimana? Tadi kayaknya nggak ada ya kamu jelasinnya. Apa Pak? Cara penilaian. Penilaiannya saya jelasin Pak. Di sini pertama admin di sini Maret belum dari sini Pak. Oh di situ. Langsung dimasukin aja gitu. Iya dari patungan seperti ini Pak. Makanya masukan dari Padam kan diuraikan dulu tuh harusnya Pak. Iya, untuk absensi saya rasa nggak perlu harus dibuatin. Kan ya udah ada sistem kamu kan, absensi kan. Iya. Di sana kalau absen pakai apa? Finger Pak, 2. Kalau misalnya yang Nah, kalau finger ada kan pasti kan ada data yang bisa ditarik kan. Bentuknya kan biasanya kalau fingerprint itu kan bisa jadi Excel atau bisa jadi apa itu. Nah, itu kamu harus buatin di sini. Di aplikasi yang kamu bangun ini.
import Excel untuk absensi misalnya. Jadi otomatis tuh absensi udah dapat datanya dari situ. Dari sebulan 30 hari dia nggak masuk berapa hari udah dapat skor nanti otomatis. Sekian persentasenya 80% absensinya misalnya gitu. Dari mana datanya? Dari fingerprint gitu. Kemudian untuk yang kinerja tadi udah ya, kinerja dari apa? Dari 10 job. Jadi harus di sini tuh harus ada manajemen jobnya. Misalnya, halo Rizal, saya kasih 10 job misalnya. A1, 2, 3, 4, 5 apa itu manajemennya nanti. Setelah itu baru ditentukan, oh ini udah selesai. Nah, dari 10 job tadi itu langsung dikalkulasikan juga di kinerja. Mengatakan kalau kinerjanya baik, tidak baik gitu. Nah, kalau kasus itu berarti ada kesalahan ya tadi kan misalnya apa? Misalnya kasusnya apa itu? Ya pernah melakukan kesalahan sih di kerjaan Pak. Contohnya apa sih itu kasus itu? Barang suka hilang gitu-gitu atau apa Oh, misalnya barangnya hilang. ya barang hilang. Dicuri gitu maksudnya? Dia hilang hanya dia gitu. Cuma perusahaan atasnya memaklumi gitu. Jangan diulangi lagi gitu kan. Masa kerja juga sama, masa kerja itu juga harusnya kamu ada data profil karyawan tuh harusnya udah ada itu harusnya di data karyawan kamu apa sih isinya? Kenapa Pak? Di data karyawan kamu itu profil karyawan. Nah ya situ. Nah ini kan kamu bisa tambah di sini apa namanya ya? Masa kerja ya Pak. Iya, terhitung mulai tanggal ya TMT ya biasa ya. Oh, Mulai tanggal kerja kapan? Nah, otomatis nanti dia kan menghitung sama yang tanggal sekarang. Misalnya tahun 2005 udah mulai kerja di sana, ya udah tinggal dikurangin sama 2022, ketahuan kan tahunnya berapa. Nah, itu masuk ke nilai kriteria lama bekerja tadi. iya Pak. Udah langsung ketahuan gitu. Jadi jangan dijadikan jangan di apa? Jangan dikasih nilai yang nggak jelas gitu. Kalau ada data yang bisa diambil ya langsung aja di Dimasukin ya Pak. iya gitu untuk kriterianya. Terus satu lagi tadi apa? Di level jawaban apa itu? Kalau jawaban itu kayak misalnya ada suka ada briefing nih Pak. Briefing. Dia ditanyakan. Gimana? Misalnya supervisor atau atasan setelah kerja misalnya closingan terus tanya jawab tuh sama profesor, ditanya dia tentang apa bagaimana kinerjanya, terus ada customer datang bertanya. Untuk periodenya ini gimana? Periodenya per bulan atau per tahun? Per bulan Pak, 3 bulan sekali Pak. 3 bulan sekali. Iya Pak. Ini kok dari September, Desember terus ke Maret. Februari. Hah? Seharusnya kan Februari. Cuma kan kemarin lagi ada problem tuh. Buat ini katanya tanggal Maret aja. Lalu tanya hitungannya gimana ini? Kalau Nggak per 3 bulan dong. Kalau ini bisa diganti sih Pak. Itu gantinya di mana? Di sini Pak. Oh, itu datanya. Tahun 2022. Oh, login pegawainya ada? Login pegawainya ada Pak. Apa yang dilihat di pegawai? Data karyawan dan hanya laporan saja Pak. Apa? Laporan Laporan apa? Laporan setiap periodenya.
Ada listnya, coba mana? Pak. Itu rankingnya kenapa nggak berurut ya? Begitu susah kan bacanya. Gambar. Rankingnya nggak diurutin. Iya. Kan bacanya susah. Saya mau cari yang nomor 2 harus ke bawah dulu. Ranking 3 mana? Nggak ada. Itu harus diurutin itu. Diurut ya. Iya Pak. Oke, itu ya untuk laporan bentar saya cek dulu. Sudah terisi dan booking seperti tadi. Ini tanggalnya ini tanggal juga bisa diganti ya. Misalnya tanggal ini. Nah, jika kita klik di sini, apa diskonnya di sini akan muncul. Ini karena sudah mengisi survei yang tadi, tinggal di apply. Nah, di sini karena diskonnya 10% dari 70.000, diskon 7.000 jadi 63.000 di sini. Lalu sini akan ada reward booking. Itu ada ID booking, tanggal booking, nama, barang, nomor antrian, dan di sini masih mengantri. Nah, selanjutnya di sini ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari user admin. Ini dashboard dari admin. Itu ada jumlah customer-nya, jumlah inventory barang, jumlah kategori, jumlah antrian booking, dan jumlah booking proses. Tapi di sini kita ingin menyelesaikan booking dari customer yang tadi saya buat, Lana. Nah, misalnya di sini ada Lana, dia masih ngantri. Klik cuci. Sekarang oke. Nah, kalau sudah selesai dicuci, baru klik selesai. Selesai. Lalu di sini bisa di print. Nah, ini contoh ini printnya. Oke. Lalu di sini saya ingin menjelaskan form inventory barangnya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, data barang di sini ada ID barang, nama barang, kategori, dan stok, dan actionnya di sini. Di sini bisa diubah maupun dihapus. Ya, seperti bisa dilihat di sini ada apa misalnya nama barangnya ada 5, terus kita mau menambahin data barangnya. Nama barangnya Mustang.
sabun habis itu stok barang kita uh, input di sini stok barang yang ditambahkan berapa. Di sini seperti yang bisa dilihat di sini jadi ada sabun cuci tangan. Nah lalu kalau misalnya mau merestock dari sabun cuci tangan ini ada di sini form barang masuk ini. Jadi misalnya tadi kita pengen merestock sabun cuci tangan sebanyak 10 lagi gitu. Nah nanti kan bertambah jadi 20. Jadi save. Nah, dari sini ke data jumlah data sabun cuci tangan yang masuk itu ada 10. Kalau kita cek di sini tambah jadi ya. Lalu kalau misalnya kan dalam sehari pasti terpakai bahwa itu kita bisa mengatur. Misalnya yang terpakai dalam sehari itu 5. Nah, save. Nah, tadi karena sudah terpakai 5, jadi berkurang jadi 15. Selanjutnya di sini ada form customer. Ya, di sini ada nama-nama customer-nya di sini. Di sini bisa dilihat dan juga dihapus. Misalnya ini. Nanti di sini ada form kategori dari mobil-mobil yang tadi. Ini kan ada mobil truk, motor, mobil tronton. Nah, misalnya mau ditambahin. Harganya misalnya 80.000. Ditambah di sini. Nah, lalu di sini selanjutnya saya ingin memberitahu form kuis dan jawaban customer. Nah, ini form kuis customer di sini bisa diedit dan dihapus. Jadi itu bisa dikelola di sini. Ini untuk menambah pertanyaannya. Ini bakal otomatis kuis berapa, nomor kuis berapa. Lalu di sini ada kriterianya, misalnya empati. Misalnya bisa dihapus juga dan diedit, misalnya diedit. Nah, di sini saya ke form jawaban customer. Di sini terlihat jawaban customer yang tadi sudah mengisi survei. Semuanya ada. Lalu perhitungannya di sini ada di sini. Survei. Jadi berdasarkan jawaban yang tadi, misalnya jawaban A itu ada 4, jawaban B itu ada 1, jawaban yang cukupnya ada 2. Nanti ntar ini berdasarkan jawaban A itu dikali 5, berdasarkan jawaban B itu dikali 4, berdasarkan jawaban C itu dikali 3, nanti ditambah. Nah, di sini akan otomatis di sini totalnya. Ini per pertanyaan. Lalu kalau di sini ada atributnya. Nah, nanti kalau sudah dihitung, di sini akan keluar gap-nya. Nah, lalu nanti di sini akan keluar keterangan apa tidak puas atau puas. Nah, nanti dari sini bisa kelihatan gitu yang harus ditingkatkan lagi itu dari siapa yang dari
Selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan user manager. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di use case, manager di sini hanya bisa melihat data barang masuk di sini bisa dilihat. Jadi di sini tidak bisa mengelola. Oke. Oke. Ya Pak, segitu saja presentasi demo aplikasi dari saya. Pak Jar, saya belum lihat link laporanmu deh. Tadi saya keluar. Coba ditaruh sini lagi ya. Oh iya, iya. Saya belum baca. Silakan Pak Haji, Pak Adam, kalau ada yang mau nanya. Tafadhol, Pak. Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya Pak. Oke Fajar. Ya. Ini sebenarnya case-nya sama kayak yang kemarin ya, ada juga yang angkat SQL ya. Pertanyaan saya sederhana aja sih. Coba ke harapan kamu deh, tadi yang list harapan. Ini ya. Nah, ini nih maksud saya nih. Ini kan ya harapan itu gimana maksudnya harapan? Ya ini harapan dari customer mengenai pertanyaan yang saya buat. Jadi misalnya ya harapan ini kebersihan itu baik atau gimana gitu Pak. Iya, harapan kebersihan kendaraan apa? Wangi seharusnya. Kalau sangat baik ya berarti wangi gitu Pak. Ya ini bersih gitu, nggak ada Itu kotor gitu. apa itu? Ini sangat Harapan. baik. Nah, Ini itu kan sangat persepsi yang harapan. Saya mau yang harapan. Iya, sangat baik Pak juga ini. Itu sangat baik. Iya, itu sangat baik Pak. Pewangian kendaraan. 7 ya. Ini berapa sih? Ada 7 ya? 7. Di sini saya ada 18 pertanyaan Pak. Ya, ini pertanyaan saya itu adalah misalnya nih ya, kejujuran 805 Carwash. Itu yang jawab C 2 harapannya. Nah, tandanya apa itu berarti? 2 yang Nah, itu harapan itu kan harapan 2. nah itu 2. Kejujurannya maksudnya 2 itu apa maksudnya? Ada dua pilihan yang memilih ini, yang milih B ini. Oh, B sih C. C ya, cukup yang milih Iya. cukup ya. Nah, berarti tandanya nggak perlu apa kejujuran itu nggak lebih penting dibandingkan yang lain gitu berarti. Maksudnya? Harapan itu apa sih harapan? Oh ya, iya berarti berharap. Iya kan harapan kan. Kalau seorang berharap kamu kasih skor. Harapan kan pasti sesuatu yang baik ya. Nggak bisa kalau harapan yang jelek kan nggak mungkin ada yang milih. CDE itu saya rasa nggak perlu ada itu. Masa orang harapannya cukup dengan kejujuran. Saya memiliki harapan untuk kejujuran itu cukup kan, aneh nggak sih? Berarti ini ya kurang cocok aja ya Pak. Iya, gimana coba kita menentukan orang berharap aja nggak boleh yang baik kan aneh gitu. Kamu sediakan harapan dengan nilai gitu. Kalau yang apa namanya, yang satu lagi apa harapan sama apa? Persepsinya Pak. Ya, Jadi kalau yang persepsi. realnya gitu ya. Persepsi itu kan berarti kan apa yang udah dirasakan kan? Apa yang udah dirasakan ya? Ya kan. Kalau harapan kan belum dirasakan kan. Yang dirasakan. Kalau yang sudah dirasakan ya mungkin kita bisa ukur. Oh nggak bagus nih ruang tunggunya jelek ternyata. Pas saya di situ kotor banyak abu rokok misalnya. Baru saya isi nggak bagus jelek. Itu masih wajar lah persepsinya. Tapi kalau harapannya kita kasih sesuatu yang jelek kan orang saya juga belum ke sono kok gitu. Saya juga belum ke sana gitu kan. Pasti kan orang disuruh
tempat ruang tunggunya mau yang gimana Pak? Yang nyaman apa yang enggak ya? Pasti saya pilih yang nyaman. Harapannya pasti itu. Jadi nggak perlu ditanyain itu harusnya. Pasti maunya dia ya yang baik-baik aja kan. Ya. Lama pencucian, pasti saya berharap harapan saya pasti yang cepat, ya kan. Kemudian pelayanannya juga pasti yang baik, yang bagus gitu. Sikap dan tepat dalam memberikan pelayanan. Nah, itu kan aneh masih ada yang jawab cukup. Tandanya kan dia nggak apa ya, yang isi juga ngasal gitu. Yang isi juga nggak benar. Gitu. Kalau persepsi oke lah masih bisa diperdebatkan karena itu kan pengalaman experience dia setelah cuci di sana kan. Tapi kalau harapannya aja kamu udah kasih nilai scoring yang buruk ya kan aneh gitu. Ada DE, ada CDE itu kan ke bawah lagi coba bawah. Tuh kan. Yang isi harapan jelek kan nggak ada kan, paling cukup di situ. Jadi saya rasa nggak apa ya, nggak bakal dipakai itu. Cukup juga saya rasa juga aneh. Kayak misalnya itu tadi kesopanan dalam menghadapi keluhan, cukup harapannya kan aneh gitu. Kalau persepsi oke masih bisa, tapi kalau harapannya aja orang berharap karyawan sana sopan-sopan aja cukup kan aneh ya. Berarti dia merasa bahwa nggak perlu karyawan yang sopan kan begitu. Itu sih sebenarnya isu saya. Ini sebenarnya kemarin juga ada yang ngangkat mengenai self-qual ini. Kasusnya sama. Apa ya kemarin itu? Seperti ini juga gitu. Harapannya juga sebenarnya. Harapannya ditulis. Ini barang masuk, barang keluar apa ya? Itu Pak, inventory gitu Pak. Jadi bisa sabun atau apa gitu. Itu bisa didapat. Barang keluar? Itu barang keluar ya, itu barang yang sudah terpakai gitu Pak, dalam sehari. Kayak gimana coba? Jadi misalnya kan ada Itu barang keluar aja, barang keluar. barang keluar aja. Jadi misalnya kan ini kan range of 1 kan ada 29 ya Pak. Lalu kalau misalnya sudah terdata gitu, nah kan misalnya 29, nah terus sudah terpakai misalnya ada 9 gitu. Nah, nanti bakal berkurang Pak di keluar 9. Nah, nanti bisa jadi 20 Pak. Gitu. Kamu tadi satu lagi metode apa? Untuk yang IPA-nya itu sebenarnya rumusnya sama Pak, cuman ya sama-sama gap gitu. Ya saya di sini cuma masukin ini satu aja. Ini apa ini? Ini IPA-nya. Sebenarnya IPA-nya itu kan berupa ini juga apa diagram kartesius. Itu di laporan ada, cuman di sini saya nggak ada. Nah, terus di aplikasi kamu di mana ditaruhnya? IPA-nya itu. Yang IPA-nya iya belum ada. Itu Belum ada di sini. Iya. Nggak sama dong laporan kamu sama di aplikasi. Sebenarnya untuk apa perhitungan itu sama Pak, jadi berupa gap gitu. Cuman kalau yang IPA kan ada emang ya kelebihannya ada diagram itunya. Itu cuma saya masukin di itu doang di apa di laporan. Iya kan judul kamu kan dua kan, self-qual dan IPA tadi ya. Iya Pak. Ini yang self-qual. Ini IPA-nya. Yang plus diagram kartesius itu Pak yang ada di laporan. Ini self-qual dua-duanya dong. Apa gimana sih? Saya nggak paham kamu. Iya sebenarnya ini perhitungannya kan rumusnya kayak beda, cuman itu hasilnya sama Pak. Jadi hasilnya itu gap tidak puas dan puas gitu Pak. Iya pertanyaan saya yang self-qual yang mana? Ya terus yang IPA yang mana? Yang IPA.
Sama, ini ada di sini. Apa perhitungannya? Mana? Ini yang apa? Sequal. Bukannya harusnya kamu bedakan ya? Misalnya ini kan kamu apa sih? Membandingkan atau apa? Sebenarnya Metodenya? ya yang serval sama IPA itu kan buat menentukan gapnya aja, yang apa tidak pos-pos gitu. Nah, lalu ntar diperbagus lagi di IPA itu dengan melakukan diagram kartesius itu. Jadi ntar bisa tahu yang mana yang harus Iya, diprioritaskan berarti ini terlebih kan dahulu. basis sequal Ya, doang kan ini. iya dan IPA-nya iya. belum ada berarti kan? Enggak, serval dan IPA itu ini Pak, membicarakan tentang gap ini. Sebenarnya perhitungannya sama. Itu ya bakal angka ini gap ini Pak, Ya sekarang ini pakai rumus yang mana? serval dan IPA. Hah? Terus buktinya mana? Saya tahu ini sequal dan IPA. Itu Atau karena kamu munculin gap aja 0,571? Ada hitung-hitungannya nggak? di laporan Pak. Ya enggak, di sinilah di aplikasi kamu. Ini tidak ada Pak. Wah, itu harus kamu tambahin Ya, Pak. supaya tahu nih pakai rumus apa. Ini dapat 0,57 itu dari mana? Hmm. Ya itu, Pak Adam, Pak Apri. Ya Pak, baik Pak. Bingung juga ya mau ngasih apa ini. Sama semua ininya judulnya. Laporannya apa? Laporannya Fajar, laporan di sistem aplikasimu. Ya kenapa Pak? Sudah saya ini Pak di link ini. Laporan ini loh di programmu ini. Oh. Ya. Apa saja laporan-laporan yang ada di programmu. Vito, gimana ini Vito? Sudah bisa belum? Oh, ditanyain Pak Afri tuh di chat, sudah 30 menit lewat. Ini laporannya Fajar mana di program tadi? Kan saya tanyanya di aplikasinya. Laporan apa ya Pak? Bukan laporan skripsi, bukan. Laporan di programmu itu loh. Outputnya apa? Ini tadi Pak.
Oh, ini kamu sebut laporan, ini yang disebut laporan seperti ini. Ya, ini hasil ini perhitungannya. Oh, hasil perhitungan, Ya, lapor. bukan laporan itu ya. Itu hasil perhitungan. Barang masuk, barang keluar. Ini sebagai inventory juga, program inventory juga. Iya Pak, ada inventory-nya Pak. Barangnya apa saja yang di situ yang kamu buat? Si ini Rinso, fish spray, nama barang. Oh, ada 6, si 6 masih barang, random. 6 item apa 6 kategori itu? Ini barangnya Pak, Itu aja. masih random ya. Hmm? Itu stoknya, data barang apa Ya, itu? ini data barangnya Data barang stok 20, yang masuk Rinso, ya. Rinso V3 15. Hmm. Oh, terus kalau ini barang masuk itu maksudnya apa? Ini misalkan dari stok barang yang ada kan misalnya ini saya misalkan ada 15. Nah, lalu terus kalau misalnya mau ditambah lagi barang yang masuk, ini bisa ditambahin Pak dari sini. Misalnya, kalau misalkan ada 15, ditambahin misalnya 5, nanti kan bertambah jadi 20. Kalau nambah sikat gitu gimana? Sikat misalnya. Sikat, saya Eh, sikat, saya mau tambah betul dengan sikat. kategorinya apa? Sikat. Diganti lagi nih, Iya dong. barangnya ya. Kategorinya apa saja? Itu kamu buat kategori apa sih kalau di seperti itu? Kategori itu kan yang agak umumnya gitu kan. Ya. Misalnya sabun, oh tadi masuk Rinso, kemudian sabun cair apa kek. Gimana nambah kategorinya? Misalnya alat tersikat itu termasuk apa? Alat ya, Iya. alat Ini pembersih. belum ada Pak, Nah, ini misalnya nambah gitu. ini kategorinya. Gimana caranya? Belum ada Pak, nambah kategori. Di sini cuma ada apa kategori yang ini apa jenis mobilnya. Enggak, tadi sikat itu loh, misalnya saya mau nambah sikat gitu. Oh, Masuk kategori iya. apa tadi? Kan bukan sabun, sikat itu. Iya. Sikat kan termasuk alat kebersihannya, alat pembersih ya, bukan sabunnya. Iya. Tambahkan kategori alat pembersih. Di data barangnya. Kalau nambah kategori gimana caranya? Ya di sini baru ada yang ini Pak, nambahin kategori mobilnya tadi, yang mobil misalnya mau yang dicuci apa jenis mobilnya kategorinya. Oh, kategori alat-alat nggak bisa. Belum ya. Yuk tambahin Iya Pak. kategori mobil. Nah ini kalau mobil kamu kategorikan apa? Nah ini biasanya kan kayak jenis mobil-mobil biasa, itu harganya berapa. Ya, jadi di sini kayak penentuan harga gitu Pak. Terus mobil truk berapa, ya, motor berapa gitu. Iya, mobil itu kamu bikin kategorinya apa aja sih untuk yang Kalau di dicuci? sini ya, kalau di sini mobil mobil biasa Pak, mobil keluarga. Mungkin kalau misalnya mau ditambahin Kalau bisa. sedan masuk kategori Bisa, apa? Nah itu nanti misalnya kan di sini nggak ada sedan nih Pak, bisa ditambah Pak. Saya mobil sedan. Harga 75.000. Tambah sini Kalau Pak, Jeep, mobil Jeep, mobil Jeep. Nah, itu juga ada ntar ditambah lagi gitu bisa Pak. jadi
kamu harus bisa membedakan antara jenis mobil dengan kategori ya dan merek. Paham nggak? Kalau Ya, Pak. misalnya saya bilang, kalau mobil Avanza gimana? Ntar kamu tambahin deh, tambah kategori mobil Avanza gitu. Iya. Iya, ini mobil yang saya maksud sih mungkin kayak ini Pak, mobil keluarga gitu kayak itu tadi yang Bapak sebutin Avanza, Agya. Nah iya tadi kan saya tanya, Iya. kalau sedan itu masuk kategori yang mana? Iya. Kategori mobil, apa motor, apa mobil truk, apa ada kategori yang namanya khusus mobil sedan. Ini kamu perjelas lagi ya kategorinya ya. Ya Pak. Ini pola pikirmu kok kayak bikin KP ini. Kategori aja nggak tahu. Terus misal barang masuk tadi Rinso. Rinso tadi ada berapa barang data barang Rinsonya. Kita mau tes. Rinso V1 20. Nah, misal di barang keluar Rinso V1 kamu keluarkan 21 bisa nggak? Kalau misalnya Itu nanti bakal error Pak. dikeluarkan 15, ada berkurang nggak? 15. Ya, saya mau ngecek perhitungannya kan. Sini bakal keluar. Oke, nah itu Jadi 5. laporan-laporan itu yang harus Anda tambahkan juga ya. Misalnya Oh, iya. tiap bulan habis barangnya apa saja, kemudian berapa ya. Kalau perlu dibuatkan grafik ya, jadi biar pemilik car wash-nya bisa tahu, weh ternyata di bulan ini habis banyak terutama sabun. Nah, misalnya gitu ya. Jadi supaya bisa memberikan ini tren ya, prediksi atau apapun lah itu. Itu. Terus tadi untuk mengisi kuesioner caranya gimana? Yang mengisi pelanggan ya? Ini sebagai admin Pak. Di sini Oh, user admin yang hanya bisa mengelola quiz. Kalau ini kuisnya yang ngisi siapa? Customer. Ini surveinya nanti. Iya, Iya. customer Pak. Yang tadi Nah, coba isi sudah sebagai customer. demo kan belum? Ngisinya gimana? Nanti teknisnya. Ya, jadi setiap customer yang mengisi itu Pak dapat ini diskon 10% nanti. Ya Masing-masing itu urusan beda-beda. diskon ntar dulu lah. Yang penting cara ngisinya gimana. Ini cara ngisi kuesionernya. Iya Pak, jadi harus masuk dulu jadi customer, Oh, lalu diklik ini. ngisinya di mana? Di kantornya? Di ini Pak, ini ada form ini. Iya, maksud saya ini komputer misalnya nanti diterapkan ya ditaruh di kantornya sana. Iya, mungkin Di kantor car wash-nya ya. Di ini Pak, resepsionisnya. Oh, resepsionis juga, ya kan ini buat booking juga Pak. Jadi di resepsionis dia ngisi itu ya, ngisi kuesioner. Ya. Habis ngisi suruh booking apa booking dulu baru ngisi? Isi dulu baru booking Pak. Atau nggak ada Saya hubungannya? kan Pokoknya mau isi ya isi. Habis itu booking boleh gitu. ya sebenarnya dikasih bilang gitu, cuman ini kalau ini ngisi dapat diskon 10% Pak. Jadi, kalau nggak ngisi nggak dapat diskon. Ya. Ini pertanyaan ini untuk menilai pekerjaannya. Ya. Iya, berbagai ini. Ya kan kalau menilai pekerjaannya berarti harus dicuci dulu kan? Iya. Iya nggak? Iya. Iya. Loh iya apa enggak? Saya tanya dulu ini.
Iya, Pak. Iya, berarti nggak eh, habis dicuci, habis ngisi ini terus dapat diskon gitu. Jadi alur pengisian surveinya gimana ini? Setelah dibersihkan dulu mobilnya atau sebelum mobil dicuci baru dia mengisi dulu. Di sini sih sebelum, tapi harusnya setelah ya. Oh, ada yang setelah. Jadi gini loh, Enggak. Iya. kayak kamu tuh loh, kamu menilai saya nih, saya ngajar kamu nih. Hmm. Kan menilai saya itu mahasiswa kan ada kan menilai dosen kan. Setelah perkuliahan kan, ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, di sesi terakhir itu berarti Anda sudah merasakan dulu pengalamannya, baru Anda mengisi kuesioner. Nah, kalau yang kamu gimana? Di sini sebelum sih, Pak. Sebelum. Gimana Itu Anda menilai kualitas kerja car wash-nya kalau Anda mengisinya sebelum dicuci mobilnya? ya, iya berarti seharusnya setelah, Pak. Loh, sebelum apa setelah? Ini menurut ini saya masih sebelum. Sebelum. Hmm. Terus diisi sangat baik semua. Boleh nggak? Ya, iya, ya itu kan Boleh kan? ya tergantung Suka-suka customer. pelanggan dong. Iya, Nah ya, sangat baik semua diisi. Ya. Setelah itu dicuci mobilnya. iya. Ternyata nggak baik gitu. Terus gimana? Iya berarti seharusnya ini, Pak, setelahnya, Pak. Loh, setelah apa sebelum? Iya, seharusnya setelahnya, Pak. Oh, seharusnya Seharusnya. setelah. Iya. Oh, gitu. Jadi nggak jadi sebelum. Iya berdasarkan sistem saya ini sebelumnya. Saya buat ini. Terus ini bedanya persepsi dan harapan ini yang ditanyakan Pak Aji juga ini. Kemarin juga ada yang sama ini ya. Apa bedanya ngisi yang persepsi dengan ngisi yang harapan ini? Karena kamu sandingkan bersebelahan. Jadi kalau mau fair ya, kamu ngisi di awal yang harapan. Kemudian setelah mobil dicuci, suruh ngisi lagi ya untuk yang faktualnya, persepsinya begitu. Jadi nanti Ya, Pak. dibandingkan benar nggak ini persepsi sebelum mencuci ya? Karena kalau sebelum mobil dicuci orang datang itu kan persepsinya pencitraan ya kan? Oh Ya, Pak. bagus nih, kayaknya tokonya bagus nih, gede, bersih dan sebagainya. Harapannya juga pasti baik-baik kan? Nah, kemudian baru menilai faktualnya. Nah, menilai faktual itu setelah mobil dicuci, setelah dilakukan pekerjaan, setelah kita menikmati hasil pekerjaannya, experience dari ini apa perusahaan tersebut atau forwardnya. Begitu seharusnya, jangan dijadikan satu. Itu. Ya, Pak. Oke, itu ya. Paham ya? Ya, Pak. Terus laporannya apa ini? Laporan di kuesioner ada laporannya nggak di aplikasi ini? Nggak ada, belum ada. Nah, misalnya laporan yang baik, misalnya berapa ya, yang cukup baik atau yang kurang dan sebagainya, nanti hasilnya bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk perusahaan tersebut, begitu. Atau tren penilaian perusahaan, kinerja perusahaan terhadap pelanggan itu bagaimana? Boleh dalam grafika, mungkin dalam angka dan sebagainya. Seperti itu. Ini ada angkanya nggak? Nanti diangkakan nggak ini? Nilai Iya, ini, CDE. iya. Berapa kalau A? Kalau A itu ini, Pak, dikali 5. Kalau B? B dikali 4. C dikali 3. D dikali E? 2. E dikali 1. 1.
Oh, nggak Untuk dijawab ya. laporan ya. Terus pakai apa tadi? Metode apa? SQL dan Ini importance performance analysis. eh, important performance itu buat apa? Sebenarnya sama Pak dengan SQL, ini hasilnya. Cuma rumusnya ini beda dia Oh, dengan yang SQL. yang Dan important di yang mana? yang important. Ini apa? Yang ini SQL. Oh, ini kan ini masih kuesioner Pak. Oh, ini Eh, kuesioner. Oh, perhitungannya baru pakai important dan SQL. di sini, Pak. Nah, ini akan ada gap nih. Kamu sudah ngasih informasi gapnya ada main, puas, tidak puas, persepsi, harapan. 4,7. Berapa gapnya sehingga dia menyatakan puas dan nggak puas? Batas gap itu berapa yang menyatakan tidak puas dan puas? Jadi ya kalau di bawah 0 itu tidak puas Pak. Oh, bawah 0 tidak puas. Kalau minus itu tidak Pokoknya puas. positif puas, itu berarti ya. Kalau positif puas ya. Gap itu nilainya rumusnya apa? Ini tadi itu persepsi dikurang harapan Pak. Persepsi kurang harapan. Iya. Ya sudah tambah laporan-laporan ya. Iya iya Pak. Iya, Pak. Oke. Silakan Pak Afri. Iya Pak Adam, makasih Pak Adam. Oke, untuk itu panjang ya, harus terapi ya. Jam 11.50 selesai ya. Itu jangan lupa. Fajar, laporan aplikasi kamu sudah dipas ya. Memang prematur banget ya. Ini kamu kalau waktunya sekarang nggak terakhir, mungkin kamu sudah pulang. Iya Pak. Karena kamu terakhir, kebaikan Pak Haji sama Pak Adam nggak bilang tidak pulang, kalau mau udah pulang karena kita nggak ngerti gitu. Kamu jelasnya juga nggak bisa memahami apa bisa untuk kita pahami gitu. Tadi tanya laporan aja kamu malah mulai laporan skripsi kamu atau laporan yang ada di aplikasi kamu kan? Atau mungkin kamu gugup gitu kan? Jangan gugup lah, kan ini kan kamu yang buat Ya, Pak. Ya kan, kita kan cuma pengen tahu kamu buat apa gitu kan, terus apa tuh match nggak dengan apa yang kamu buat dari segi algoritmanya gitu. Oke, saya sudah nggak bahas aplikasi lagi ya, saya cuma bahas laporan kamu. Iya, Laporan kamu ini, subhanallah ini sudah aplikasi kamu ibaratnya kurangnya banyak gitu loh. Tadi permintaannya subhanallah juga banyak dari Pak Haji dan Pak Adam. Sekarang laporan kamu juga berantakan. Kamu ngerjainnya berapa lama sih? Ngerjainnya berapa lama skripsi kamu ini? Sehari ya? Ya, beberapa minggu Pak. Berapa minggu ini spasi-spasinya jauh-jauh banget gitu loh. Ada yang nggak tahu, kamu mungkin bisa bilang Pak ini pas di convert jadi begini, nggak mungkin juga bakal berantakan begini gitu loh. Spasinya ada yang enter 2, ada yang enter 3, terus lagi saya bingung ini jauh banget lagi spasi-spasinya ini. Kamu dicek apa enggak sih ini? Aduh, ini repot ini. Kan alat transportasi adalah menjorok ke dalam gitu kan. Tapi kamu jangan-jangan nggak pakai panduan lagi, kamu pakai pikiran kamu sendiri lagi jangan-jangan buatnya. Saya ikutin Pak. Yang ya apa? Yang Times New Roman 12. Itu kan fontnya, maksud saya saat kamu ngetik itu kan paragraf itu kan ada yang menjorok ke dalam, benar nggak? Begitu lagi yang itunya nanti mendekati ke 1.1 yang setelah paragraf pertama, paragraf keduanya lalu arahnya ke kiri ikutin 1.1 gitu loh, garisnya lurus gitu kan. Itu kan kamu bisa lihat lah teman-temanmu seperti apa yang rapi ya, jangan yang nggak rapi gitu. Ini kamu berantakan Mas.
Begitu lagi Iya, Pak. terutama di kota-kota besar ini, terutama di kota-kota besar ini digabung sama parkir atas memang gimana sih? Aduh, ini subhanallah ini kan. Ini gabung kayak ini sama parkir atas nih, tapi kamu enter jadinya begini nih. Kan apa kamu nih subhanallah ini saya bingung begitu era persaingan. Aduh ini tuh ya Allah ini saya nggak ngerti ini kamu gimana gitu, ya kan? Terus lagi ya teman-teman juga sama ya kalau misalnya kayak gitu-gitu juga perhatikan walaupun wah kan yang penting aplikasinya Pak. Nah, itu udah laporan juga kita nilai Mas. Malah laporan itu ada dua penting gitu loh karena itu kan panduannya dari aplikasi yang kamu buat gitu. Begitu lagi kalau bisa ya sebelum kamu buat poin-poin nih kayak metode penelitian nih misalnya kamu tambahin kata-kata misalnya metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu titik 2, 1 observasi, 2 wawancara. Jangan langsung 1, 2, 3 gitu. Nggak enak lihatnya. Ya, dan ibaratnya kamu kasih dulu tulisan membuka metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu titik 2, 1 observasi, 2 wawancara. Ya, kamu lihat nggak metode penelitian kamu itu kan langsung kata-kata. Terus sistematika penulisan ini enternya kejauhan gitu loh. Ya kan? Terus lagi kamu pakai berapa jurnal sih? 5, Pak. 5. 5 apa 6 gitu ya. Udah 6 jurnal tapi masih begitu aplikasi kamu. Dan kamu cuman udah 6 jurnal kamu pakai, kamu cuman kayak gitu aplikasi kamu. Apa kayak gitu semua lagi jurnalnya? Isinya kayak model kamu semua gitu. Saya fokus ke Pak perhitungannya saya memahamin. Perhitungannya ini kamu daftar pustaka itu begini sih. Ini pakai metode apa ini? IEEE atau Vancouver atau apa ini? Yang mana, Pak? Yang daftar pustaka kamu. Ya kan ya, ini pakai apa ini? Pakai IEEE atau Vancouver atau apa ini? Ini kamu rapin lagi nih. Ya kan ibaratnya biar ada itunya kalau bisa yang Agus Sudaryanto menjorok ke dalam misalnya atau mungkin dia di kiri nanti yang pengetahuannya di dalam. Jadi ibaratnya ya kamu lihatlah tulisan citasi yang baik lah gitu kan kayak gini. Terus tadi spasi pagi itu kamu ada kolibri juga, ada teks kolibri di sini fontnya gitu loh. Kamu cek lagi atau Mas gitu kan jangan kan tuh ada kolibri, kamu ada di itunya tadi saya lihat gitu kan. Kamu juga harus cek lagi gitu. Jangan ya istiqomah lah kalau tema semua gitu. Jangan ada kolibri lagi gitu. Oke, terus lagi kamu 5 jurnal itu apa aja sih mengenai STAFQUAL semua atau IPA semua? STAFQUAL dan IPA ya Pak. Iya, itu kebanyakan STAFQUAL dan IPA. Dulu ini satu ada jurnalnya mana? Kok di situ kata-kata cuman analisis keputusan pelanggan, oke STAFQUAL 1, analisis 2, analisis pelanggan 3, analisis pelanggan IPA ini 4. Kualitas 4 jurnal kamu, yang kelima, yang pertama yang Agus Rana enggak nih, ini cuma mengecek kualitas nih 4 jurnal kamu. Ya, ini 4 jurnal doang kamu pakai, enggak 5 Mas. 4 kamu pakainya. Terus lagi yang kedua, memang begitu ya hasilnya ya. Tadi aplikasi kamu subhanallah itu agak mayor itu banyak banget itu yang harus kamu rapin. Oke, itu jurnalnya kamu tambahin lagi tapi yang ibaratnya yang sampai buat produk ya. Paham nggak? Ya Pak, maksudnya Pak, gimana Pak? Fajar, jadi kamu tambahin jurnal. Ya. Iya, kamu tambahin jurnal tapi yang buat produk. Oh iya. Ya, yang buat produk. Ini kan cuma hitungan doang kan ya? Cari yang buat produk kayak kamu gitu loh. Kamu kan buat produk kan? Jasa. Iya kan? Iya kan? Kamu buat produk kan? Cari ya jurnal yang buat metode kayak kamu tapi yang ada produknya. Iya Pak. Ya kan? Biar kamu punya acuan gitu loh. Jadi nggak cuma hitungan doang kamu cek tapi produk kamu juga nggak sesuai gitu loh. Terus lagi gambar-gambarnya nih, kamu zolim sama kita nih, sama saya nih, sama yang lain juga harus sama penguji yang lain juga ini nggak kelihatan Mas aktivitas kamu apa gitu tulisannya gitu loh. Saya bingung ini kamu, Allah ini benar-benar ini kamu nggak bisa dilihat sama kita gitu. Apa harus besar dulu ya? Kayak
Nggak kelihatan mas, dapat browser nggak kelihatan. Itu kan bingung saya ini apa tulisannya gitu kan. Saya nggak tahu kamu buat apa untuk itunya. Terus kalau bisa ya ibaratnya yang bisa dibaca lah. Iya Pak. Ya, ya siapa namanya? Fajar ya? Iya Pak. Fajar ya. Ini kamu pakai slop ini buat apa sih? Kenapa Pak? Kamu pakai rumus slopin ya? Iya, untuk ini apa pengambilan ini sampel. Populasi, sampel. Populasi, ya. Jadi kamu sebelumnya udah ngitung duluan berapa populasi yang kamu ambil? 60 Pak, 60 customer. 60 populasi. 113. Kamu tahu nggak beda populasi sama sampel? Iya, populasi itu kan dari banyaknya itu kan. Cuma saya cuma ngambil 60 doang gitu Pak. Enggak, itu Dari- apa ya? 60 itu apa? Sampel apa populasi? 60 sampel Pak, 60 sampel, populasinya 113. Dari 113. Margin of error-nya berapa? kenapa Pak? Margin of error-nya berapa? Margin. Ya kamu kan pakai rumus slopin, pasti ada margin of error lah. Nggak mungkin kamu nggak pakai margin of error. 5%. Salah tuh kalau kamu ambil 13, 60, kamu dapetnya salah itu kamu. Kalau kamu ambil 5% salah itu, harusnya 100-an, 101, 2 kalau nggak salah. Hitungannya. Ini kamu udah salah nih, dari ngambil populasi kamu udah salah. Kamu ngambil populasi 113, caranya. Kamu bikin pakai rumus slopin dapat 60, benar nggak begitu? Fajar? Ya. Kamu jangan diam aja, saya nanya. Wah, kamu jangan bengong, saya kan nanya. Saya pengen tahu kalau kamu pakai rumus swapping kan buat nyari populasi sama sampel kan. Kepake nggak sih rumus itu? Nggak terlalu sih Pak. Nggak terlalu. Kalau nggak terlalu, kenapa kamu pakai? Terus kamu kalau nggak pakai itu, kamu dapat dari mana? Bisa dapat validitas, dapat dapat reliabilitas. Dapat dari mana kamu? Validitas kamu sekian. Apa reliabilitas kamu sekian dengan parameter alpha sekian. Dapat itu kan kamu ngambil dari itu dulu kan. Kamu bikin hitungan manual dulu, baru kamu taruh ke aplikasi kan. Iya Pak, pakai itu. Bener nggak? Kamu pakai SPSS kan? Kamu sini pakai SPSS lulusnya lo. Iya Pak. Ya kan, validitas kamu dapatnya valid. Kenapa? Karena dia di atas Airtable. Bener nggak ada Airtable ya? Betul ya Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu kan ngambilnya kan dari populasi, dari sampling kamu kan? Kamu juga nggak tahu. Jangan kamu dibuatin kali ya? Kamu dibuatin ya? Kalau dibuatin kan kamu nggak valid, kamu nggak mau dibuatin. Pak, jangan seuzon dong Pak. Kan gimana nggak seuzon, kamunya aja jawabnya nggak membuat saya puas kok. Kan kamu kan ini siap puas nih, puas tidak puas, sekarang nggak puas nih. Kalau nggak puas di mana? Ya kan? Ya, aduh nih kamu repot nih. Rumus slopin juga kamu kalau pakai itu ya sesuaikan apa margin of error-nya, terus nanti dapat populasinya berapa. Kalau kamu ngambil 103, nanti kamu hitung sendiri deh, kamu hitung manual deh. Ya, kalau misalnya kamu ngambil 113 populasi kamu 113 nih, kan ya. Terus kamu sampling itu nggak mungkin 60 mas, mentok tuh 100, ya kan ya. Karena saya pernah hitung itu soalnya, gitu loh, 100 tuh mentok, paling mantap 90-an lah itu udah paling, kamu ngambil margin of error-nya paling gede 20, 15 lah. Karena kamu harus pakai margin of error di situ, nggak mungkin kamu nggak pakai margin of error-nya berapa gitu. Oke, itu kamu harus cek lagi tuh, populasi sampel kamu tuh, buat nanti ngecek ini. Kalau kamu udah salah di situ, pasti di situ juga salah semua lah. Validitas kamu salah, rombek output kamu salah, gitu loh. Karena itu kan awal untuk ngeceknya di situ nanti, untuk mengetahui populasi kamu berapa, nanti kamu arahkan ke SPSS, taruh di SPSS kan, nanti kamu kamu hitung di sana, nanti muncul kan valid enggak kan gitu kan, nanti berapa hasilnya kan begitu. Itu nanti kamu pakai SPSS, kamu cek lagi tuh harus sesuai. Terus lagi yang kedua, kamu nggak pakai relasi ya mas di sini ya? Iya Pak. Iya kamu kan tabel kamu berapa sih?
Kamu udah tulis kan permintaan saya? Permintaan Padam, kenapa aja sudah tulis kan? Kenapa Pak? Kamu Ya. sudah tulis kan permintaan Pak Haji, permintaan Pak Adam. Ayo, kamu udah tulis kan? Iya Pak. Sudah ya, jangan Iya, sampai apa kategori ya. dengan. Terus kamu relasi jangan lupa nih, kamu kan udah bikin table nih, ya kan? Relasinya kamu nggak ada. Ini kan kamu juga bermasalah ini. Ya, ibaratnya ya table ini pasti ada relasinya gitu kan, yang saling berelasi kan gitu. Itu harus kita buatkan juga biar lebih baik gitu loh. Oke, saya sudah 10 menit lebih. Saya juga Pak Haji atau Pak Adam mau skill test? Oh, Pak Haji boleh atau Pak. Pak Adam mau skill test? Ya, Pak Haji Pak Adam kayaknya. atau saya? Oh, Pak Haji. Afri. Ya, Pak Afri kalau Pak Afri menawarkan. Aduh. Ya siapa? Ini langsung apa model kayak Langsung Vito, aja deh. Pak? Nah, Bapak. sambil nunggu duhur. Langsung aja ya. Langsung sambil nunggu Iya, duhur oke, nanti siap. Langsung ya. jam Sambil 12 nunggu kita duhur. off. Oke, siap Pak, siap. Kamu tadi berapa table ya? 10 table Banyak. Pak. Ya, 10 ini 10 table. table. Banyak banget 10 table. Kamu ada inventory yang nggak inventory juga sih ya? Iya Pak. Inventory kamu kan nggak penting sebenarnya. Yang penting kan kuesionernya ya. Iya Pak. Kamu tambahin itu. Ya kan? Jadi nggak match gitu loh antara apa yang kamu buat, kamu tambahin tapi nggak perlu gitu. Oke, lanjut deh, kamu buka table kamu deh. Database kamu buka deh. Sudah kelihatan Pak? Nah, oke, sudah. Oke, berapa field ya yang di barang ya? Berapa field? Itu apa sih field? Apa sih itu? Ini field. Ah, itu field. Wah, kamu harus kembali ke nomor 1 ini. Nomor 3 ya. Itu field. Apa record? Field apa record? Yang field ini yang ID barang, nama barang, kategori string. Nah, Ya. yang record yang mana? Yang record yang ini, yang apa rinso ini segala macam, sabun, sikat. Oke. Sekarang ini coba kamu ada relasi kan ya? Kamu buat aplikasi berapa persen ya? Kenapa Pak? Saya belum Kamu belum ada buat- relasi. Kamu buat aplikasi berapa persen ya? Beberapa persen iya. Enggak, kamu buat aplikasinya berapa persen dari aplikasi yang kamu buat itu? Itu kamu buatnya berapa persen? Semua kamu buat, Pak, saya buat sendiri semuanya gitu loh. Atau kamu dibantuin teman kamu? Dibantu-bantu ya Berapa Pak. persen kamu buat itu? Bantu-bantu. Nah, kamu sendiri porsinya berapa dari aplikasi yang full itu? Porsinya berapa? 40 mungkin. Hah? 40? 40? Apa 90? Enggak Pak. 40? Ya. Kamu yang benar jawabnya biar kita puas gitu loh. Kamu kan puas tidak puas, kan tidak puas nih jawaban kamu 40, 90, 40. Iya Pak, 40 Pak. 40. Oke, ini kan sekarang saya minta kamu coba aplikasi kamu sekali, aplikasi kamu deh. Saya pengen kasih ini, kamu nggak bisa. Coba aplikasi kamu deh. Saya tadi belum melihat full. Yang gampangnya dulu deh, nanti baru kita masuk ke database. Ini Pak. Pas booking, tambahin nama kamu dan status. Di paling kiri atas tuh ada 805 Karos booking, tambahin nama kamu dan itunya, nama kamu dan statusnya. Statusnya apa? Admin. Nama yang login siapa? Tambahin di bawah tuh, yang di bawah logo 805 Karos booking. Iya Pak. Tambahin sekarang. Waktunya 5 menit ya. Iya, baiklah Pak. Sekarang, ayo buat coding. Vito, kamu 5 menit lagi, 10 menit, 5 menit lagi ya.
Nge-lag laptop saya, Pak. Ngambil dari database, Mas. Ngambil dari database. Bukan dari kamu, dari database ngambilnya. Bukan diketik manual. Kamu mau dari database kan? Udah ya? Udah 5 menit lewat ya, Fajar? Udah jam 12 soalnya. Ya, Pak. Baiklah, Pak. Ya, Pak Adam, cukup Pak Adam. Pak Haji cukup kayaknya ya. Atau ada mau ditambahin Pak Adam, Pak Haji? Pak Adam, Pak Haji? Enggak Pak, cukup Pak. Cukup, oke. Pak Adam, Pak Padal, Pak. Mau nutup Pak, silakan Pak. Kamu tutup dulu Fajar, nanti biar tutup Pak Adam, silakan. On cam.
Iya, tutup opening apa closing. Assalamualaikum, terima kasih. Jangan diam aja. Oh ya, baiklah, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk seminar isi pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padam, jadi gimana si Edwin sama si Siti Edwin ini semester depan jadinya? belum siap ini. Bagaimana Padam? Ya kalau belum siap ya mungkin belum bisa diujikan sekarang kali ya. Kayaknya ngulang ya kemarin dari minggu lalu ya. Ya sudahlah. Sementara kita sholat dulu aja ya.